Abdi Persada FM. Bergerak untuk Bangwa. Facebook Abdi Persada FM. Email redaksi.apfm@gmail.com. Instagram radio_Abdi Persada FM. Website www.abdipersadafm.co.id. Telepon 0511 477 3038. SMS dan WA 0811 511 1047. Abdi Persada FM. Bergerak untuk Bangwa. Inilah Dialog Persada. Seratus 104,7 Abdi Persada FM bergerak untuk Banua. Selamat pagi insan Persada. Sudah berbuat baik apakah Anda hari ini? Gimana kabar Anda untuk hari Kamis 28 Maret 2024? Mudah-mudahan semua dalam keadaan yang sehat. Dan tentunya hari ini senang sekali saya Georgie Satrio bisa kembali hadir menemani Anda di satu program Dialog Persada yang pasti akan menemani Anda sampai nanti di jam 11 siang. Saya tidak sendiri insan Persada, sudah ditemani dengan seorang narasumber yang sudah hadir di studio kita. Kali ini dari Basnas Provinsi Kalimantan Selatan. Baik, langsung saja tanpa basa-basi kita langsung kenalan dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio kita pada hari ini, yaitu Bapak Haji Sadam Nur Hidayat selaku Kabid Pengumpulan Basnas Kalsel, Ketua Ramadan 2024 Basnas Kalimantan Selatan. Selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi, Mas. Baik, saya manggilnya Pak Sadam atau Pak Haji Sadam? Pak Sadam aja. Pak Sadam aja ya. Enak. Ya. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Kelihatan dari auranya. Iya, alhamdulillah. Dan juga hari ini kita di hari ke-17 Ramadan yang sama Persada. Mudah-mudahan semuanya lancar untuk melaksanakan ibadah puasanya pada hari ini ya. Amin, amin. Siap. Aduh, saya berasa kayak gimana gitu kalau manggil Bapak nih. Mas ya. Baik. Ya, insan Persada, saya informasikan juga untuk program Dialog Persada kali ini bersama Basnas Provinsi Kalimantan Selatan bisa Anda saksikan melalui channel YouTube kita di Abdi Persada 104,7 FM channel. Nah, di sana nanti Anda boleh yang ingin bertanya-tanya seputar tema yang akan kita bahas pada hari ini, langsung torehkan live komentar Anda. Nanti akan kita baca dan akan kita langsung jawab oleh narasumber kita yang sama Persada. Atau untuk Anda yang ingin bergabung juga boleh langsung di SMS atau WhatsApp atau juga melalui telepon di 081151111047 ya. Baik, hari ini di hari ke-17 di bulan Ramadan, tentunya kita sebentar lagi akan sebagai umat muslim ini akan menunaikan yang namanya zakat ya Pak ya. Nah, hari ini tema kita adalah nikmat berzakat, tentramnya muzaki, bahagianya mustahik. Nah, seperti apa yang pasti nanti kita akan berbincang dengan Mas Sadam ya. Nah, yang sekedar informasi juga yang sama Persada, pasti setiap umat muslim sudah mengetahui zakat ini adalah bagian tertentu dari harta kita yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Dan zakat ini adalah salah satu 5 pilar utama dalam agama Islam dan merupakan kewajiban keuangan yang dikenakan kepada umat muslim yang mampu untuk membersihkan harta seseorang. Wah, mantap. Hebat sudah Pian. Belajar. Baik. Nah, tema kita hari ini nikmat berzakat. Iya. Mungkin sebagian masyarakat ini belum ada yang masih belum mengetahui atau bahkan setiap tahun itu sudah melaksanakan yang namanya zakat, Pak Sadam, Mas Sadam ya. Nah, zakat ini dikeluarkan dari harta yang kita miliki. Nah, akan tetapi tidak semua harta terkena kewajiban zakat. Sebenarnya syarat dikenakannya zakat itu apa? Oke. Baik, insan Persada. Jadi di sini kami akan menjelaskan secara singkat terkait dengan zakat ya. Zakat sendiri itu kan artinya membersihkan ya, mensucikan, memberikan keberkahan, kemudian hartanya tumbuh dan berkembang. Makanya tahun ini kita ngangkat tema nikmat berzakat. Jadinya bagi orang yang membayar zakat itu kehidupannya insya Allah akan nikmat, tentram, nikmat, berbagi itu sangat nikmat. Kemudian bagi mustahik pun yang menerima zakat akan menumbuhkan kebahagiaan. Betul. Artinya kan mereka dibantu untuk mengubah hidupnya dari awalnya mustahik pun menjadi muzaki. Jadi mereka mustahik pun bahagia. Jadi zakat menenteramkan muzaki dan membahagiakan mustahik. Nah, zakat sendiri
itu tidak semua harta yang kena zakat ya. Tidak semua. Iya, tidak semua harta yang terutama yang kena zakat itu adalah tabungan, emas dan perak, uang, perdagangan ya, perniagaan. Nah, tentu zakat itu ada syarat dan ketentuannya. Pertama, harta yang kena zakat itu sudah mencapai nisab. Sudah mencapai Ya, nisab. nah, nisabnya itu adalah 85 gram emas. Kemudian masa haulnya itu udah 1 tahun. 1 tahun. Iya, jadi 1 tahun 85 gram emas minimal itu tidak berkurang, maka harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat yang dikeluarkan itu kadarnya 2,5%. 2,5% Ya, dari dari 85 gram emas. Jadi minimal 85 gram emas, misalnya punya tabungan ya dari Ramadan tahun lalu sampai Ramadan tahun ini tidak berkurang tabungan dari 85 gram emas dikurang bunga ya, maka itu wajib dikeluarkan 2,5%-nya. Apalagi masyarakat Banjar itu tabungannya banyak kayaknya ya. Amin. Amin, amin. Banyak Nah, seperti itu. Jadi ada syarat-syaratnya dan syarat lagi bahwa harta itu kepemilikan penuh punya muzaki. Punya muzaki. Iya, penuh milik kita sendiri, bukan hutang ya, bukan milik orang lain. Jadi milik penuh dan sumbernya dari pekerjaan yang halal. Nah, itu. Jadi artinya kalau hartanya dalam bentuk hutang ini nggak termasuk. Tidak termasuk Tidak yang termasuk. dizakatkan. Makanya bayar hutang dulu. Bayar hutang baru dulu. bayar zakatnya. Baru bayar zakat, betul. Iya. Jadi tadi untuk syarat-syaratnya ini adalah harta ini sudah memenuhi nisab, Nisab, kemudian haulnya, kemudian juga milik sendiri. milik sendiri. Tadi 2,5% dari 85 gram. Tabungan ini pun nilainya dari 85 gram ini. Betul, semua harta yang dalam fikih itu al-malu al-mustafad. Jadi semua harta yang pingin banget kita miliki ya, yang pingin banget kita miliki dan berkembang itu kena nisabnya 85 gram emas selama 1 tahun. Jadi ini artinya harga dari 85 gram emas untuk harga Tabungan. Iya, misal tabungannya 100 juta ya. Emas sekarang berapa, Pak? kurang tahu saya Pak. Wah, ini ibu-ibu biasanya Ibu-ibu yang ya. paham nih. Kalau tidak salah anggap 1 juta ya. 1 juta. 1 juta segram. 1 gram. Ya, jadi 85 gram itu 85 juta. Kalau dalam setahun misalnya tabungannya 100 juta, dikurang bunga misalnya kan di bank konvensional misalnya. Masih ada sekitar 90 jutaan, maka itu sudah dikenakan zakat. Sudah dikenakan zakat. Dan tadi zakatnya adalah sebesar 2,5%. 2,5%. Tidak banyak, itu kecil sekali. Kecil sekali. Jadi artinya ketika kita mengeluarkan zakat, ini akan membuat kita jadi tentram gitu. Tentram. Karena berkah ya, Pak ya. Karena berkah. Iya. Betul. Apalagi di bulan suci Ramadan juga ya. Iya, iya. Baik. Itu tadi untuk syarat dikenakannya zakat. Nah, tadi jenis juga sudah sempat sedikit diinformasikan juga. Mungkin ada masih sebagian dari insan persada yang belum mengetahui jenis-jenis zakat itu ada jenis apa aja zakat. Oke. Zakat itu ada 2, Pak. Ada 2. Iya. Pertama zakat fitrah. Zakat fitrah. Zakat fitrah itu diwajibkan setiap muslimat yang hidup di bulan Ramadan. Ya, yang lahir di bulan Ramadan, yang lahir di tanggal 30 Ramadan misalnya, malam lebaran. Nah, itu udah dikenakan wajib zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu dari sejak lahir ya sampai meninggal. Ketika orang itu hidup di bulan Ramadan, maka itu wajib bayar zakat fitrah. Kedua, zakat mal ya. Zakat mal ini ada beberapa macam. Ada yang sudah terperinci di dalam Al-Qur'an, ada yang memang kias para ulama. Di dalam hadis dalam Quran itu ada zakat emas, perak, kemudian zakat uang, zakat tabungan, kemudian zakat pertanian, zakat perkebunan, dan zakat perniagaan. Nah, yang baru-baru ini kan ada kias para ulama, yaitu adalah zakat saham, kemudian zakat penghasilan. Yang lagi tren ini kan zakat penghasilan atau dibilang zakat profesi. Kenapa baru-baru aja ada zakat penghasilan? Karena memang petani aja yang menghasilkan benih ya, padi, itu ketika panen itu langsung dikeluarkan zakatnya. Lebih besar malah. Lebih besar. Ya, yang diairi dengan air hujan 10%. 10%. Iya. Yang diairi dengan irigasi ya, dengan bantuan alat itu dikeluarkan 5%. Jadi lebih besar daripada zakat-zakat yang lainnya. Tadi cuma 2,5% saja. Kan ibarat kata zolim ya, kalau misalnya nih ada profesi dokter, profesi pengacara ya,
atau pegawai negeri ya yang udah capai nisabnya tidak dikeluarkan zakatnya, wah petani aja dikeluarkan zakatnya. Masa kita yang kerjanya penghasilan kemudian kerjanya tidak capek ya kan? Kalau petani kan panas ya Pak ya. Betul. Panas hujan itu keluarkan zakatnya. Jadi kias sekarang itu memang ada zakat penghasilan. Sebenarnya dulu juga ada. Cuman masuk zakat mal yang lainnya. Nah, kalau tadi zakat penghasilan ini berapa nominal dari penghasilan? Iya, nominalnya kalau hitungan per bulan ya. Per bulan itu sekitar 6.350.000 lah. Kalau amannya 6.500.000. 6.500.000. Iya. Jadi artinya ketika penghasilan kita 6.500.000 ke atas, iya, itu sudah wajib dikeluarkan zakat. Jadi artinya kalau yang masih di bawah 6.500.000 ini masih belum wajib zakat. Boleh infak sedekah. Boleh infak atau sedekah ya. Tadi jenis-jenis pajak tadi ada zakat mal tadi ya. Zakat mal. Zakat mal ini sendiri tadi berupa ada emas, ada perak. Dan ini pun sama untuk nisabnya 85 gram. Iya, 85 gram emas. Nah, dan zakat binatang atau ternak tadi juga zakat ternak termasuk. Itu banyak, itu hitungannya ada berapa macam-macam tuh. Ada unta ya kan, ada sapi, ada kambing, itu ada sekian ekor baru diwajibkan bayar zakat. Ini semua jenis ternak atau kambing termasuk ya, sapi, unta. Iya. Jadi selain kayak ternak ayam, ternak bebek ini, ternak ayam itu baru-baru ini juga bisa dizakatkan ya, tapi belum ada sih yang zakat karena ayamnya dijual. Kebanyakan kan dijual tuh ayamnya. Jadi hasil penjualannya itu yang dizakatkan. Dan nilai nisabnya pun sama semua 85 gram emas. Kalau kita pedagang ayam nih kan, punya kandang banyak, terus kita pedagang, apabila kita selama setahun kita hasilnya itu sudah mencapai nisab 85 gram emas, maka itu keluarkan zakatnya. Ya jatuhnya zakat mal juga sih sebenarnya. Zakat mal juga. Iya. Kemudian tadi zakat perdagangan atau tijarah ya. Iya, tijarah. Wah. Ini untuk nilai nisabnya seperti apa untuk zakat perdagangan? Ya, zakat perdagangan itu dikurang modal ya, dikurang pengeluaran ke aktiva lancar atau apa itu, saya kurang paham ininya keuangannya. Dikeluarkan operasional, dikeluarkan piutang ya. Kemudian berapa sisanya selama 1 tahun, nisabnya tetap sama, ada 85 gram emas. Kalau kurang dari 85 gram emas tidak harus dikeluarkan zakatnya. Jadi modalnya berapa, kemudian keuntungannya berapa, lalu dikeluarkan operasional kayak gaji karyawan misalnya, kemudian operasional listrik dan sebagainya. Nah, berapa sisanya dihitung. Kalau misalkan 85 gram maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5% minimal. Boleh nggak 3%? Boleh. 5% boleh. Boleh juga ya. Paling sedikit 2,5% ya. Iya. Tapi masih mending daripada yang tadi 10% untuk yang pertanian. Iya. Ya. Dan ini cuma untuk pertanian aja yang 10%. Betul, untuk pertanian ya, karena memang sudah di dalam Quran dan hadis itu namanya. Baik. Iya, yang sama bersada tadi ya. Zakat fitrah, ini tadi zakat mal. Zakat fitrah ini yang pasti setiap jiwa ya. Setiap jiwa. Jadi sudah disebutkan mulai dari kita lahir. Iya. Mulai dari kita lahir, dan ini untuk berlaku mulai dari tanggal 30 Ramadan pun ini sudah wajib untuk zakat fitrah ini. Betul. Zakat fitrah ini sudah diketahui banyak masyarakat ini ada yang berupa beras, kemudian berupa uang. Ada yang lain lagi, Mas Nem? Secara umum memang zakat fitrah itu makanan pokok ya. Di zaman Nabi kan itu kurma ya, gandum. Nah, sekarang ini kan beras. Jadi memang beras sebagai bahan, sebagai zakat fitrah kita, dan bisa diuangkan sebenarnya. Jadi sekarang kan udah ada edaran Kementerian Agama terkait dengan membayar zakat fitrah dengan uang. Kalau di Basnas dengan uang, kemudian kita konversikan jadi beras. Jadi orang bayar zakat ke Basnas dalam bentuk uang, nanti penyalurnya dalam bentuk beras. Jadi tetap hakikatnya adalah beras yang kita salurkan kepada si mustahik ini. Baik. Nah, dari tadi kita sudah berbincang terkait dengan zakat. Tujuan dari zakat sendiri ini tadi selain membuat kita tentram, tujuan lain.
Secara tujuan lain adalah kalau memang zakat ini dikelola oleh, pertama adalah secara agama ya. Agama kan tujuannya adalah menggugurkan kewajiban, kemudian membersihkan harta dan jiwanya, kemudian mensucikan, kemudian mengembangkan dan tumbuh kembangnya. Kemudian secara regulasi di Indonesia sekarang itu zakat diatur dalam undang-undang. Jadi ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, itu zakat diatur sedemikian rupa agar tujuannya adalah zakat yang dikumpulkan oleh Basnas dan juga LAS itu mampu meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi penanggulangan kemiskinan. Jadi tujuan negara ngelola zakat ini agar memang masyarakat miskin mustahik apabila disalurkan zakat oleh lembaga zakat itu akan mengurangi angka kemiskinan. Jadi tujuannya ada dua tuh, ada tujuan agama dan tujuan regulasi. Jadi di dalam regulasi perlu diatur bagaimana zakat itu benar-benar berdampak ya bagi kehidupan si mustahik. Makanya ada program-programnya, ada program sosial, program dakwah advokasi dan program ekonomi. Jadi 3 itu strategi lembaga zakat untuk merealisasikan tujuan daripada pengelolaan zakat tersebut. Wah, seperti ini ya, menarik sekali Insan Persada. Baik, ya sebelum kita lanjut lagi, Mas Adam, kita break dulu sebentar. Nanti kita akan lanjut kembali. Ya, Insan Persada, kita akan masih berbincang terkait dengan nikmat berzakat, yang mana tentunya sangat banyak sekali manfaat dari zakat ini sendiri. Dan saya masih mengundang Anda yang ingin bertanya seputar zakat, bisa langsung torehkan komentar Anda melalui live chat di YouTube, di channel YouTube kita. Bisa langsung, dan SMS atau WhatsApp juga saya buka di 081151111047. Tetap di Dialog Persada bersama Basnas Provinsi Kalimantan Selatan. Oi bang, Nah penang. pian sudah kah bayar PBB? Oh aku lawas dah ke dompet pas keberakan Astaga, lain PBB itu bang pajak bumi dan bangunan. Oh belum bang lagi nih. Kenapa tuh deh? SPPT-nya sudah terbit tuh. Ayo nah kita bimbai membayar. Ada semangat nah. Kendaraan dada dipakai bini tagus pang. Nah, justru itu hadiah utamanya motor bang. Betul sekali. Yuk segera hubungi Ketua RT setempat untuk membayar pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun ini sebelum jatuh temponya pada 30 Juni 2024. Nah, untuk Anda yang melakukan pembayarannya Januari hingga akhir Mei 2024 akan berkesempatan untuk mendapatkan undian yang diberikan per kecamatan dengan hadiah utama sepeda motor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Indomaret, e-commerce seperti Kris, Shopee, GoPay, Tokopedia, Link Aja, serta Dana. Anda juga dapat melakukan pembayaran melalui mobil pelayanan PBB, Mall Pelayanan Publik Banjarbaru, kantor UPTPD wilayah 1 dan 2, atau datang langsung ke kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru di Jalan Panglima Batur nomor 3 Banjarbaru. Banjarbaru maju, Banjarbaru agamis, Banjarbaru sejahtera, Banjarbaru juara. Ayo nah kita kode RT Ijun. Alpina dapat motor impian. Bang burungnya bang. Buat dulu bang, burungnya dalam kandang. Informasi layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru dan didukung oleh Abdi Persada 104,7 FM. Alhamdulillah. Lapar banget kayaknya kamu dulu. Iya Fit, lupa sarapan pagi tadi. Buru-buru soalnya. Oh iya Fit, habis makan ini jadi nggak? Jadi dong. Baru tahu aku Fit, ternyata ada zakat profesi. Kirain zakat itu cuman zakat fitrah doang. Iya Dul, aku juga dulu nggak tahu. Karena aku follow sosial media Basnas Kalsel, jadi tahu banyak info-info penting di sana Dul. Salah satunya ya informasi zakat profesi Dul. Wah kalau gitu aku harus ikutin sosial media Basnas Kalsel di @basnaskalsel. Wajib Dul. Ya udah yuk kita sekarang OTW ke kantor Basnas Kalsel. Ayo dah, gas Fit. Sampai juga akhirnya. Skuy, naik ke lantai 2 kita Dul.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu, Mas? Biasa Mbak, mau bayar zakat. Oh iya, silakan duduk dulu. Hari gini bingung bayar zakat gimana? Tenang, tunaikan zakat di Basnas Kalsel aja. Bisa transfer, bisa melalui websitenya di kalsel.basnas.go.id. Bisa datang langsung ke kantornya, atau kalau mau zakat pun bisa dijemput loh. Dijamin bayar zakat di Basnas Kalsel lebih mudah, nyaman, dan pastinya lebih aman dan sesuai syariah. Untuk informasi lengkapnya bisa hubungi 0811 5133 613 atau follow Instagram @basnaskalsel. Bayar zakat di Basnas Kalsel very easy. Informasi ini disampaikan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan dan didukung oleh 104,7 Abdi Persada FM bergerak untuk Banua. Kondisi sampah di Indonesia sekarang tidak sedang baik-baik saja. Karena sampai saat ini, Indonesia masih menghasilkan bertonton sampah plastik perharinya. Terjadi penumpukan sampah plastik di sungai tentu akan menyebabkan banjir dan penyebaran penyakit menular. Belum lagi, sampah plastik yang sangat tidak ramah lingkungan karena memerlukan ribuan tahun untuk dapat terurai. Dan juga, pembakaran sampah plastik menyebabkan asap beracun dan berbahaya. Bukan hanya di sungai dan daratan, bahaya sampah plastik mengancam keberlangsungan ekosistem laut. Nah, mulai saat ini, kita wajib mengurangi penggunaan barang atau kemasan plastik sekali pakai. Caranya, dengan membawa tumbler atau botol minum sendiri, menggunakan tas kain saat berbelanja, tidak menggunakan sedotan plastik, dan membuang sampah pada tempatnya. Yuk, selamatkan bumi Indonesia dari sampah plastik. Pesan ini disampaikan oleh Abdi Persada 104,7 FM bergerak untuk Banua. 104,7 Abdi Persada FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Insinyur Ahmad Solhan STMT, Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1445 Hijriah kepada seluruh masyarakat di Banua, Kalimantan Selatan. Semoga kita diberikan kemudahan dalam melewati setiap cobaan di bulan suci Ramadan dan bisa mencapai hari kemenangan dengan penuh keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Persada 104,7 FM bergerak untuk Banua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Sulkan SHMM mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1445 Hijriah kepada seluruh masyarakat Banua, Kalimantan Selatan. Semoga kita diberikan kemudahan dalam melewati setiap cobaan di bulan suci Ramadan dan bisa mencapai hari kemenangan dengan penuh keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Persada 104,7 FM bergerak untuk Banua.
Anda masih mendengarkan program Dialog Persada. Masih di 104,7 Abdi Persada FM dan masih di program Dialog Persada bersama Basnas Provinsi Kalimantan Selatan. Masih ada Jurji Satrio menemani Anda, juga masih bersama dengan Haji Sadam Nur Hidayat. Insan Persada kita masih membahas terkait dengan nikmat berzakat. Saya masih undang Anda untuk yang ingin bergabung atau pengen bertanya, silahkan bisa melalui live komentar di Abdi Persada 104,7 FM channel, melalui YouTube channel kita ya, atau melalui SMS dan WhatsApp di 0811 511 1047. Karena kita masih disiarkan langsung melalui channel YouTube kita, sekali lagi di Abdi Persada 104,7 FM channel. Ya. Baik, tadi sudah kita berbincang terkait dengan berbagai macam jenis pajak tadi ya. Zakat pajak, sorry. Kemana-mana saya pikirannya. Zakat tadi sudah bahkan mungkin saya juga baru tahu nih ada pajak penghasilan tadi ya, karena memang pajak penghasilan ini ada sudah diwajibkan untuk zakat tadi kalau dengan penghasilan 6 juta ke atas, 6.500.000 ke atas gitu ya. Baik, sebelum kita berbincang lebih jauh, Oke, tadi sudah ada yang bergabung tapi terputus. Kita silakan kita undang lagi untuk Anda yang ingin bergabung, sekali lagi di 0811 511 1047. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi menjelang siang, dengan Mbak atau Ibu siapa? Ini dengan Sari di Banjarbaru. Sari di Banjarbaru. Baik, Mbak Sari. Ini kita bersama Pak Sadam dari Basnas Provinsi Kalimantan Selatan. Mungkin ada yang ingin tanyakan seputar zakat? Iya, mau tanya sama Bapak, apakah ada keringanan untuk orang yang tidak bisa berzakat, Pak? Atau mungkin itu memang diwajibkan apapun kondisinya sebagai seorang muslim? Nah, pertanyaannya itu, Pak, kalau memang dibebas, ada syarat dan ketentuan. Zakat ini adalah kewajiban kita atas harta ya, atas harta. Bahkan ada anak yatim pun ya, yang punya harta sudah banyak ya, mencapai nisabnya, dia wajib menunaikan zakatnya. Nah, terus bagaimana Pak kalau orang ini sakit-sakitan ya kan, tidak berdaya, orang tua, lansia. Nah, tetapi dia lihat dulu hartanya ya. Kita cek dulu hartanya, tabungannya apakah sudah memenuhi syarat. Kalau hartanya orang itu sakit, lansia, dan hartanya sudah memenuhi syarat, maka hartanya itu wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi tetap dikeluarkan zakatnya. Karena yang menjadi ilatnya itu adalah harta ya. Harta yang kita miliki. Bukan kondisi. Bukan kondisi. Beda halnya dengan puasa ya. Kalau puasa itu kan orang yang mampu, orang yang lansia, yang tidak mampu, yang tidak ada harapan sembuh, maka dia boleh tidak puasa dan menggantinya dengan fidyah. Nah, sama hanya kita kayak terus kayak orang perjalanan ya, musafir. Itu boleh tidak membayar, boleh tidak puasa saat itu, diganti waktu yang lain. Nah, beda hanya dengan kewajiban zakat ini. Terus kayak haji ya, haji itu kan kewajiban fi'liyah itu, pekerjaan fisik ya kan, fisiknya kuat, mampu, maka dia kemudian ada materinya, maka dia wajib menunaikan ibadah haji. Kalau zakat ini adalah harta yang kita miliki. Harta yang kita miliki itu udah sampai nisab dan haulnya atau belum, walaupun kita dalam keadaan sakit, dalam keadaan tidak berdaya. Kalau ternyata harta kita itu sudah mencapai memenuhi syaratnya, maka itu dikeluarkan zakatnya. Kayak apa caranya Jar membayar zakat nih yang karena kada mampu nih ya. Ya mungkin dari pihak keluarga atau siapapun tetangganya, terutama keluarga ya, itu menginformasikan bahwa apakah ke Basnas atau langsung kepada mustahik, itu ada harta yang wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%-nya. Makanya kita di Basnas itu ada namanya jemput zakat. Jemput zakat ini bagi orang-orang yang tidak mempunyai waktu, tidak punya tenaga untuk membayar zakat ke Basnas, kita datangi Pak. Nah mungkin tadi salah satunya ini juga ya. Iya, salah satunya ini kada kawan nih ke Basnas, kayak apa harta ulun nih 2,5%. Kami tuh bahkan menghitungkan Pak. Jadi kami menghitungkan, kemudian kami kalkulasikan, lalulah kita keluarkan hasilnya berapa.
dan kita siap jemput. Sekarang di website Basnas itu lengkap. Coba dicek aja kalsel.basnas.go.id. Itu bisa bayar zakat di situ, bisa konsultasi zakat di situ, kemudian bisa menghitung zakat sendiri. Nah, jadi ada kalkulator zakat di situ. Jadi si ibu mungkin yang lansia tadi, keluarganya bisa tuh coba dihitung berapa tabungan pian di bank, dicek. Jangan sampai di akhir hayat ada kewajiban yang belum ditunaikan. Yang belum ditunaikan. Iya. Jadi kalau misalkan tidak bisa pun bisa menghubungi Basnas. Iya, hubungi Basnas. Baik, mudah-mudahan terjawab untuk Sari tadi yang ada di Banjarbaru ya. Baik. Nah, kalau untuk kita lanjut lagi berbincang tadi karena sudah terjawab, tapi kita masih undang lagi untuk insan bersada yang ingin bergabung, mungkin ingin bertanya seputar zakat, bisa di 081151011047. Baik Mas Adam, ini di Basnas Provinsi Kalimantan Selatan sendiri untuk data pengeluaran zakat di tahun lalu ini seperti apa? Oke, jadi untuk laporan kita memang kita sudah upload di website, jadi masyarakat pun bisa mengaksesnya. Alhamdulillah kita tiap tahun itu diaudit oleh kantor akuntan publik dengan opini wajar tanpa pengecualian. Nah, jadi di tahun 2023 kita berhasil menghimpun zakat sebesar 10 miliar. 10 miliar. Ya. Kemudian infaknya sebesar 5 miliar. Kemudian dana sosial perusahaan ya 15 miliar dan dana sosial keagamaan seperti kurban, fidyah ya itu sebesar 621 juta. Jadi kita di tahun 2023 itu mampu menghimpun ZIS zakat infak sedekah itu sebesar 31,7 miliar. Kemudian kita salurkan kepada berbagai program pendidikan, program kesehatan, program dakwah, kemanusiaan dan ekonomi. Yang sumbangsi terbesarnya adalah di program dakwah. Program dakwah dan kemanusiaan. Ya, jadi memang kita banyak mengerjakan dakwah. Kemudian kita banyak membantu kemanusiaan. Kenapa? Karena seringnya terjadi bencana betul. Kebakaran ya, banjir. Sering itu kebakaran, Pak. Kebakaran. Kemudian kita di kemanusiaan itu programnya adalah pemberian kebutuhan dasar. Keperluan dasar seperti makan ya, kemudian hunian, pakaian, ya seperti itu. Ini juga menjadi salah satu kesulitan dalam menyalurkan zakat tadi. Iya. Nah, selain itu ada kesulitan atau kendala untuk penyaluran zakat ini dari Basnas sendiri? Kendalanya adalah banyaknya orang yang mustahik. Ya, kita keterbatasan dari segi sumber daya ya. Memang kita potensi zakat di Kalsel ini kalau tidak salah itu sebanyak 3 triliun. 3 triliun. Iya, 3,1 triliun. Yang baru kita himpun di tahun 2023 itu sekalsel ya. Itu sekitar 64 miliar. Jadi masih banyak sekali gapnya antara potensi dan realisasi. Jadi dengan realisasi yang cukup tidak terlalu besar ini, alhamdulillah kita mampu sebenarnya membantu masyarakat yang memang dalam kategori mustahik. Jadi kendala memang saat ini masih banyaknya masyarakat belum tahu, ya masih banyak masyarakat yang belum paham terkait dengan bagaimana mengeluarkan zakat itu sebaik mungkin, agar zakat yang dikeluarkan itu benar-benar mampu mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan tersalur untuk mustahik yang tepat. Mustahik gitu. Yang tepat. Nah, terkait dengan mustahik nih, apa kriteria untuk menjadi mustahik? Jadi mustahik kriterianya atau orang yang berhak menerima zakat ini seperti apa? Iya, orang yang berhak menerima zakat itu sudah tertuang di dalam Al-Qur'an ya, surah Taubah ayat 60. Itu ada 8 golongan. 8 golongan. Ada auzubillahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Jadi ada 8 golongan. Pertama, si fakir itu berhak menerima zakat. Kemudian si miskin berhak menerima zakat. Amil, orang yang ngelola tuh, kayak ulun nih kan, amil zakat, itu boleh menerima zakat. Ketiga, mu'alaf. Iya. Keempat, mu'alaf. Ada mu'alaf. Mu'alaf boleh menerima zakat. Kelima, gharim, orang yang berhutang, Pak. Berhutang. Iya. Berhutang apa nih? Berhutang untuk keperluan hidup, bukan berhutang buat apa namanya? Apa, Pak? Fasilitas atau mobil motor ya. Ini orang yang berhutang untuk keperluan hidup.
Kemudian keenam riqab, ya, orang yang budak ya. Budak. Ketujuh fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Contohnya seperti para ulama, para guru-guru ngaji yang memang jauh dari kata hidup yang mapan, itu wajib kita keluarkan zakat kepada mereka. Terakhir adalah ibnu sabil. Ibnu sabil ini orang yang dalam perantauan. Iya, kehabisan bekal, datang ke Basnas atau kelas, biasanya minta pulang tuh Pak. Bulan Ramadan ini mendekati Lebaran, biasanya banyak nih mau pulang ke Jawa, pulang ke Sulawesi. Nah, dan ini dibantu Pak, dibantu oleh Basnas. Baik. Jadi ada 8 ya. 8 kategori orang yang berhak menerima zakat. Baik, kita terima telepon kembali. Oke, Mas siap. Adam. Halo, selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Abang Said. Abang Said di Landasan Ulin. Baik, Bang Said, ini ada Pak Mas Adam ya dari Basnas Provinsi Kalimantan Selatan. Kita bahas terkait nikmat berzakat. Mungkin ada yang ditanyakan? Selamat pagi dulu buat Mas Adam ya. Selamat pagi Pak. Tadi katanya menerima ada 8 golongan. Iya betul. Fakir, miskin salah satunya ya. Iya Pak. Nah, yang saya tanyakan itu, apakah ada perbedaan antara fakir dan miskin itu? Iya Pak. Misalnya kan kayak saya ini tunanetra umpamanya kan. Ya memang saya tunanetra kan. Apakah itu termasuk golongannya yang dikatakan fakir atau miskin? Begitu. Itu saja. Baik. Oke. Terima kasih dulu. Sama-sama. Ya. Selamat bertugas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Bapak Said di Landasan Ulin. Nah, apakah ada perbedaan antara fakir dan miskin? Oke. Berbeda Pak. Jadi fakir dan miskin itu berbeda. Fakir itu dia tidak mempunyai kemampuan. Tidak mempunyai kemampuan. Ya, tidak mempunyai kemampuan untuk menghasilkan, membiayai hidupnya, ya. Tidak mempunyai kebisaan, tidak punya keahlian, tidak punya usaha, dan biasanya si fakir ini lansia yang hidup sebatang kara, kemudian tidak punya tenaga untuk memang berusaha, maka itu masuk kategori fakir. Banyak sekali indikator fakir ini Pak. Jadi kita di Basnas itu punya tools, punya alat untuk mengukur si orang ini masuk kategori step apa. Kita punya. Miskin, gitu. Iya, fakir atau miskin. Jadi alat itu nanti ketika kita melakukan survei, misalnya ada Bapak A mengajukan bantuan ke Basnas, nanti ada tim surveinya Pak. Tim survei itu akan menentukan si A ini masuk kategori apa. Namanya kita itu ada kategori had kifayah, batas kecukupan ya. Kalau di bawah batas kecukupan maka dia termasuk fakir. Maka dia wajib kita santuni setiap bulannya. Nah, sedangkan si miskin ini mempunyai tenaga, mempunyai keahlian, mempunyai usaha, tapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya usahanya dapat 500.000 tapi keperluannya 1 juta. Nah, itu miskin. Mereka mampu berusaha tapi tidak cukup. Nah, itu kita bantu dengan bantuan permodalan. Jadi beda tuh. Si fakir tuh memang benar-benar tidak mampu. Si miskin mampu tapi tidak mencukupi. Baik. Nah, itu Pak. Baik, mudah-mudahan Pak Said tidak bisa terjawab untuk pertanyaannya. Ini ada juga yang bertanya melalui channel YouTube kita, Mas Adam. Bagaimana hukumnya bagi orang yang tidak mampu untuk membayar zakat fitrah dikarenakan sangat miskin atau lansia dan hidup sebatang kara? Mohon penjelasannya. Iya. Jadi kalau memang tidak mampu itu tidak diwajibkan Pak. Kalau tidak mampu tidak diwajibkan. Jadi orang bayar fitrah itu orang yang mempunyai makanan lebih ketika hari raya Idul Fitri. Kalau dia tidak ada punya makanan lebih, maka dia tidak diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Malah dia dapat fitrah sebenarnya. Dapat fitrah. Iya. Jadi jangan sampai ini gesen makan dikeluarkan zakat fitrahnya. Ya, seharusnya dilapor dong ke mana? Ke RT atau ke RW-nya bahwa saya ini tidak punya apa-apa. Itu maka wajib kita berikan zakat fitrahnya. Jadi tidak wajib berarti. Ya, bagi orang fakir yang sebatang kara tidak mempunyai makanan lebih di saat
Lebaran. Maka tidak harus bayar zakat fitrah. Baik, mudah-mudahan terjawab. Kemudian ada lagi Pak, mau tanya, apakah mereka yang berhutang membeli rumah atau kredit rumah ini bisa digolongkan mustahik atau kategori orang berhutang? Terima kasih. Karena tadi ada salah satu ini ya masuk dalam golongan juga nih. Iya. Ini berarti kayak ini termasuk ya, masih berhutang kayaknya rumah. Ulun juga berarti. Ya, memang ada dua pendapat ya terkait dengan gharim tadi. Nah, kemarin ada ulama yang berpendapat bahwa kalau hutangnya itu menyebabkan dia tidak berhutang, maka dia akan merusak hidupnya, maka itu masuk kategori gharimin. Kalau hutang rumah itu, kalau rumah yang pertama itu mungkin bisa masuk gharimin, tapi tidak tidak terlalu urgensi sih sebenarnya Pak. Jadi urgen di dalam artian gharim ini adalah mereka itu hari ini makan apa. Kalau kada berhutang kada makan. Nah, beda kayak kita kan. Nah, itu baru masuk gitu Pak. Nah, itu baru masuk hari ini. Kalau kada berhutang ke warung kada makan. Nah, itu salah satu gharimin. Nah, kemudian kalau kada berhutang kada pakai baju. Nah, maka itu termasuk gharimin. Kalau kada berhutang kada kalau tempat tinggal misalkan. Nah, kebanyakan orang yang gharimin ini banyak terhutang bukan masalah rumah kredit ya, tapi hutang kontrakan. Iya. Kontrakan yang berbulan-bulan, bertahun-tahun itu banyak yang nunggak. Jadi itu kita bayarkan termasuk dalam kategori gharimin. Kedua, ada ulama lagi berpendapat gharimin ini harus didampingi dengan asnaf miskin, Pak. Jadi sudah gharim, sudah miskin ya. Dia berhutang karena keadaannya yang miskin ya. Nah, itu boleh ya, disalurkan zakat kepada gharimin. Termasuk salah satu golongan tadi. Satu golongan. Kalau hutangnya KPR ya. Kemudian apa lagi? Tapi masih mampu untuk sehari-hari, sehari-hari tidak termasuk berhutang. Nah, tapi ada bolehkah kan orang yang bayar zakat ini 6.500.000 ya tadi ya? Betul. Nah, kalau bolehkah dipotong dulu hutang? Boleh. Jadi 6.500.000 itu bisa dipotong KPR dulu. Tapi KPR yang satu ya, bukan KPR yang kedua, ketiga, keempat ya. Nah, itu bisa mengurangi bayar zakat tadi. Pokoknya dari 6.500.000. 6.500.000 iya. Baik, satu lagi Pak. Mendistribusikan zakat oleh lembaga zakat paling lama sampai kapan ya? Kalau jumlah zakat yang diterima sangat banyak. Kita itu 100% salurkan. Jadi dari Januari sampai Desember itu kita 98% kita salurkan dan kita sisai 2% untuk bulan berikutnya. Jadi dana yang masuk setiap bulan itu kita salurkan, Pak. Setiap bulan kita salurkan. Bahkan tiap hari. Tergantung dari informasi dan kebutuhan si mustahik. Jadi tidak ada batas waktu. Tiap hari itu kita salurkan. Tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, dan akhir tahun kita wajib itu 99%. 90%. Habis. Jadi habis. Duitnya tuh sebanyak-banyaknya dikumpulkan, sebanyak-banyaknya disalurkan. Insyaallah amanah. Baik. Ya, mudah-mudahan terjawab tadi yang sudah bertanya melalui live komentar di channel YouTube kita. Selanjutnya, Mas Sadam, ini bagaimana kalau misalkan kita menemukan mustahik atau orang yang patut dibantu nih, Mas Sadam. Kemudian apakah dapat melapor ke Basnas Kalsel? Yeah. Bagaimana caranya? Oke. Untuk melaporkan masyarakat atau mustahik yang di lingkungan kita, itu pertama bisa melalui Instagram. Kedua bisa melalui WhatsApp kita. Ketiga bisa melalui website kita, ya. Keempat atau melalui pemerintah setempat. RT misalnya. Nah, RT, RW ya, kelurahan. Nah, itu bisa. Jadi nanti melaporkan ke Basnas. Akan dilaporkan dari RT atau RW, nanti akan melaporkan ke Basnas. Betul. Ya, kita sangat berharap masyarakat Kalimantan Selatan, terutama wilayah Banjarbakula ini, kalau ketemu dengan memang kategori mustahik itu laporkan saja ke Basnas. Ya, soalnya kita akan bantu mereka. Baik. Tadi Instagramnya di @Basnas Kalsel. Iya. Kemudian di WhatsApp-nya? Di WhatsApp-nya, entah saya kurang hafal. 08 08 11 5133 613. Oke, sekali lagi di 0811 5133 613.
untuk websitenya, Mas? kalselbasnas.go.id. Oke, tadi melalui Instagram, WhatsApp, web, kemudian bisa melaporkan melalui RT atau RW juga. Betul. Untuk Anda yang mungkin menemukan mustahik yang patut dibantu, ini bisa melaporkan ke Basnas. Betul. Baik, Mas Adam, ini udah hampir di penghujung ya. Iya. Baik, terkait dengan nikmat berzakat, terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan untuk semua insan persada yang saat ini tentunya mendengarkan dialog kita terkait dengan nikmat berzakat. Oke, nikmat berzakat. Ya, saya ada catatan nih nikmat berzakat nih. Sebentar. Jadi nikmat berzakat ini tentramnya muzaki, bahagianya mustahik ya. Nah, nikmat berzakat itu sangat dahsyat manfaatnya. Tidak hanya untuk para muzaki yang senantiasa memberi, tetapi juga para mustahik yang bersyukur atas keberkahan yang didapatkan. Basnas hal ini berkomitmen untuk mengoptimalkan setiap aspek pengelolaan zakat dapat menciptakan dampak yang lebih besar dan nyata bagi masyarakat. Jadi kami berharap masyarakat Kalimantan Selatan, mari tunaikan zakat infak sedekahnya melalui Basnas se-Kalimantan Selatan. Baik. Biar berkah dan berdampak lebih luas lagi. Ya, dan ini akan membuat tentramnya si muzaki, bahagianya mustahik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, harus kita akhiri. Sebenarnya masih banyak yang akan kita bahas, tapi waktu kita nggak cukup nih, Mas Adam ya. Siap. Baik, terima kasih Mas Adam sudah hadir di Abdi Persada, sudah membahas terkait dengan nikmat berzakat. Yang mudah-mudahan tentunya untuk semua insan persada yang memiliki atau hartanya juga sudah melebihi dari 85 gram tadi ya. Ini bisa wajib untuk memberikan atau zakatnya, menyalurkan zakatnya. Dan kalau Anda yang bingung mau kemana, tadi bisa langsung ke Basnas Kalsel. Ini juga bisa dijemput, dijemput kalau misalkan Anda tidak memiliki waktu ya, Mas Adam. Jadi bisa dijemput, bisa menghubungi. Sekali lagi tadi untuk yang ingin langsung melihat atau mengunjungi websitenya, bisa sekali lagi Mas Adam di kalselbasnas.go.id. Atau bisa menghubungi melalui WhatsApp di 081151333613. Betul. Ya, baik. Demikian insan persada, dialog persada bersama Basnas Provinsi Kalimantan Selatan, juga bersama dengan narasumber kita Haji Sadam Nur Hidayat, sudah sekali lagi membahas terkait dengan nikmat berzakat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Jordi Satria harus undur pamit. Jangan lupa untuk selalu berbuat baik dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Selamat siang dan sampai jumpa. Demikian Dialog Persada. Dialog Persada. Inilah Headline Persada. .7 Abdi Persada FM bergerak untuk Banua. Inilah headline Persada bersama saya Erva Yuradi. Dari Kalimantan Selatan, puncak arus mudik di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin diperkirakan terjadi pada 4 atau 5 April 2024 mendatang. Begitu juga pada 10 April atau 2 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Perkiraan ini disampaikan Kepala Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Banjarmasin, Agustinus Maun, yang menyampaikan seluruh stakeholder kepelabuhan sudah melakukan persiapan untuk menghadapi lonjakan penumpang tahun ini, terutama saat puncak arus mudik. Selain itu, 5 kapal yang dioperasikan 3 operator untuk angkutan laut Lebaran tahun ini juga dipastikan mencukupi lonjakan penumpang yang diperkirakan mencapai 47.000 jiwa lebih. Informasi nasional Insan Persada, Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Budi Aris Setiadi mengungkapkan bahwa pemerintah akan terus memberikan perhatian serius melalui Peraturan Presiden Perpres Nomor 32 Tahun 2024 mengenai publisher right untuk mendukung jurnalis